Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran terkait lanjutan materi ya. Di video sebelumnya kita sudah menghitung uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi kalau penelitian di kuantitatif ya, untuk melakukan pengujian statistik itu syaratnya adalah uji normalitas, kemudian uji homogenitas. Nah, setelah kedua prasyarat ini terpenuhi, kita akan melakukan yang namanya uji hipotesis. Kalau kedua syarat ini memenuhi, maka uji hipotesis kita menggunakan uji statistik parametrik ya. Nah, jadi untuk uji statistika parametrik nantinya kita akan menggunakan yang namanya uji T atau uji beda rata ya. Nah, jadi uji hipotesis itu dengan uji T dilakukan apabila telah memenuhi syarat, yaitu data berdistribusi normal dan variansi data sama atau data berdistribusi homogen, seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu datanya normal dan homogen. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, baru nanti kita akan menggunakan uji statistik. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, baru kita menggunakan uji yang namanya uji statistika non-parametrik. Nah, nanti ini mungkin akan dipelajari di semester yang agak atas ya, di metode penelitian atau di metode penelitian kuantitatif ya. Nah, jadi saya akan membahas uji statistika parametrik ya. Di sini misal ya, ada sebuah kasus di mana misalnya kita sedang melakukan penelitian. Seorang peneliti itu ingin membuktikan bahwa ya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di sini akan memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran diskusi. Nah, untuk membuktikan hal ini misalnya peneliti melakukan penelitian seperti itu, satu kelas, misalnya di sini kelas A ya, itu menggunakan PBL, yang kelas B menggunakan kelas diskusi. Nanti akan dibandingkan rata hasil tesnya. Jadi akan dibandingkan, ini nanti akan dibandingkan rata hasil tes ya. Nah, dengan menggunakan itu tadi, uji normalitas dulu, uji homogenitas, baru masuk ke uji statistik, apakah menggunakan uji statistik parametrik atau non-parametrik. Jadi nanti diambillah data satu kelas kita gunakan PBL seperti ini, kemudian satu kelasnya lagi kita gunakan diskusi. Kita kasih pembelajaran ya sesuai dengan model pembelajaran yang kita inginkan. Misalnya ini adalah hasil belajar dengan menggunakan model PBL, yang ini yang kelas B adalah hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran diskusi atau metode diskusi seperti itu. Ini misalnya ya. Jadi ini adalah datanya. Nah, di mana biasanya kan jumlah siswa di setiap kelas itu kan berbeda. Nah, pertanyaannya, kalau diasumsikan bahwa sampel-sampel ini berdistribusi normal dan variansinya sama ya, artinya sudah memenuhi syarat bahwa datanya itu normal dan juga homogen ya. Nah, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Jadi, kesimpulan penelitian ini akan kita selesaikan nantinya dengan menggunakan uji T. Nah, pada video kali ini akan saya selesaikan kesimpulan penelitian ini dengan menggunakan aplikasi SPSS juga ya. Nah, jadi langkah untuk menyelesaikan untuk mencari kesimpulan penelitian ini ya, yang pertama kita tuliskan dulu uji hipotesisnya ya, di mana H0 untuk uji T ini berbunyi bahwa siswa yang pembelajarannya menggunakan problem based learning kemampuan belajarnya sama, artinya rata kelas 1 dan kelas 2 itu sama.
sama dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan diskusi, atau hipotesis ini bisa berbunyi tidak terdapat perbedaan kemampuan antara siswa yang menggunakan PBL dan juga diskusi. Jadi hasilnya sama-sama saja kemampuannya seperti itu. Jadi bukan model pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan belajar si anak kelas A dan anak kelas B seperti itu. Kemudian H1-nya berbunyi ya. Jadi rata di kelas 1 itu tidak sama dengan rata di kelas 2. Atau bisa saya tuliskan dalam sebuah kalimat bahwa siswa yang pembelajarannya menggunakan PBL ya, kemampuan belajarnya itu tidak sama dengan siswa pembelajaran yang menggunakan diskusi. Atau bisa saya tuliskan bahwa terdapat perbedaan nih antara kemampuan siswa yang menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan model pembelajaran diskusi. Nah, nanti di sini ada uji lanjut ya. Biasanya kita pakai NGen, kita cari perbedaannya apakah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif seperti itu. Tapi untuk materi kita itu cukup sampai ke uji T ya. Nah, sudah kita tuliskan hipotesisnya, kita tuliskan pula taraf signifikansi atau tingkat kesalahannya ya. Alfa yang biasa digunakan seperti biasa yaitu 5%, atau setelah kita ubah ke dalam bentuk desimal bentuknya menjadi 0,05 seperti itu. Nah, kemudian ya statistika yang kita gunakan di sini adalah perhitungan pada penelitian ini menggunakan uji independent t-test ya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi untuk mengetahui perbedaan itu kita menggunakan uji yang namanya uji independent t-test ya. Nah, kemudian langkah keempat ya. Langkah keempat sebelum kita masuk ke pengolahan data di SPSS, pertama-tama kita klasifikasikan dahulu nih data yang sudah kita dapat tadi. Nah, kalau misalkan kelas yang siswanya digunakan PBL pada pembelajarannya kita kodekan dengan angka 1, jadi nanti untuk kelas yang diskusi kita kodekan dengan angka 2. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan nih skornya kan. Jadi untuk yang kelas A tadi kita klasifikasikan dengan angka 1. Jadi untuk SPSS, klasifikasikan itu biasanya menggunakan kode angka ya, bukan kode huruf ya. Jadi di sini yang satu itu kelas PBL, tadi model pembelajarannya yang menggunakan model diskusi tadi itu menggunakan kode 2. Nah, ini sudah saya klasifikasikan di sini. Baru nanti kita masukkan data yang sudah kita klasifikasikan seperti ini per kelasnya dan juga ada kode kelasnya di sini. Baru kita masukkan ke aplikasi SPSS ya. Nah, jadi ini kita kopas dulu misalnya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi misalnya ini datanya kita tinggal copy paste ya. Ini kita copy. Kemudian kita masuk ke data view ya. Di SPSS, ini kita Ctrl V saja langsung. Nah, sudah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita ke variable view. Sudah di variable view ya. Tadi untuk kolom yang pertama itu adalah score. Kita kasih score misalnya namanya. Kemudian yang kolom kedua, kita kasih yang namanya kode kelas. Kode aja di sini, kode kelas ya. Nah, kemudian di sini labelnya di sini ini hasil tes. Nah, di sini kode kelas. Kemudian desimalnya supaya lebih enak melihatnya kita nolkan saja di sini. Nah, untuk bagian yang kode karena tadi kita mengklasifikasikan kelas dengan angka 1 dan angka 2, maka di sini value-nya kita ganti ya. Ini klik yang titik 3. Value-nya tadi kalau yang kodenya 1, maka itu adalah model PBL ya. Model PBL. Kita add di sini. Nah, ada 2 kan, ada 2 kelas. Di sini yang kelas kedua kita menggunakan model diskusi ya tadi. Nah, model diskusi kita add di sini. Ini kita oke kan? Nah, sudah seperti ini, kita balik lagi ke data view. Nah, ini sudah berubah, yang tadi var 1 dan var 2, berubah jadi skor dan kode. Nah, untuk melakukan uji independent t-test ya, di sini kita klik analyze di sini. Kemudian klik yang compare means, kemudian di sini ada independent sample t-test ya. Nah, hasil tes atau skornya tadi
itu kita masukkan ke dalam test variable. Kemudian yang kode kelas atau yang kita klasifikasikan pakai kode tadi, itu kita masukkan ke grouping variable. Nah, di sini ada tanda tanya seperti ini. Kita ubah dulu, di mana untuk mengubahnya kita klik define group, yang grup 1 atau kelas PBL tadi kan kita kodekan dengan angka 1 ya. Kemudian untuk yang menggunakan diskusi tadi kita kodekan dengan angka 2. Nah, kita klik continue di sini. Kemudian kita oke-kan. Nah, di sini sudah keluar t-testnya ya. Jadi uji T. Nah, yang kita pakai tabelnya adalah yang ini, independent sample test ya. Jadi di sini ada hasilnya seperti ini. Ini kita kopikan ya. Sudah kita copy. Kita pindahkan ke lembar kerja kita tadi. Nah, ini adalah hasil komputasi SPSS-nya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan penarikan kesimpulan untuk uji hipotesis t-test. Yang pertama itu ada di kolom T, yang kedua adalah di bagian signifikansinya. Nah, jadi untuk menarik kesimpulannya di sini ada dua cara, sama seperti uji normalitas ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan, di mana untuk mengambil keputusan uji berdasarkan tabel SPSS ya, kita menggunakan yang pertama itu taraf signifikansi. Nah, di sini kalau nanti taraf signifikansinya atau bagian yang ini itu dia kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak sehingga terdapat perbedaan kemampuan antara kedua kelompok kelas. Kemudian kalau taraf signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima ya, sehingga tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kedua kelompok kelas. Nah, di sini kalau kita perhatikan taraf signifikansi yang kita dapat itu adalah 0,972 ya. Jadi taraf signifikansi yang kita dapat di sini adalah 0,972. Di mana 0,972 ini kan nilainya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ya di sini signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga ya H0-nya itu diterima atau tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kedua kelompok kelas. Artinya, kalau pembelajaran kita menggunakan PBL dan pembelajaran menggunakan metode diskusi, kemampuan siswa itu sama saja seperti itu. Tidak ada perbedaan kemampuan gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sini nanti dia kurang dari 0,05, maka terbukti bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara kedua kelompok kelas ya. Jadi kalau misalkan nanti bingung menggunakan taraf signifikansi, kita menggunakan cara yang kedua nih di sini. Kita menggunakan T-tabel dan T-hitung. Caranya adalah di sini kita perhatikan yang kolom T di sini. T ini adalah T-hitung. Nah, tinggal kita cari T-hitungnya sudah kita dapat, tinggal kita cari T-tabelnya di sini. Oke, saya akan menunjukkan T-tabel untuk uji T ya, sebentar. Nah, untuk melihat T-tabelnya, pertama kita cari dulu derajat kebebasannya ya. Derajat kebebasan. Ini kita menentukan T-tabel. Pertama, cari dulu derajat kebebasan atau DF-nya ya. Nah, di sini kita kan punya dua kelompok tadi. Ya kan? Kita punya dua kelompok. Kelompok pertama ya, jumlah siswanya itu adalah 12 ya. Kalau kita perhatikan jumlah datanya yang ini. Nah, yang ini. Nah, kelas PBL ini jumlahnya itu N-nya itu adalah 12. Ada 12 orang dari atas ke bawah ini. Kemudian untuk kelas yang kedua di sini N-nya itu ada 16. Ini N1, ini N2. Oke. Nah, kita ingat dulu N1-nya 12, N2-nya ada 16 ya.
Kita balik ke bawah dulu. Nah, ini kelompok 2-nya itu adalah 16 ya. Nah, untuk menentukan derajat kebebasan itu rumusnya adalah N1 tambah N2 dikurang 2. N1-nya kita punya 12 ditambah 16 di sini kemudian dikurang 2. Hasilnya adalah 26. Derajat kebebasannya ada 26. Nah, apa kaitannya dengan T-table? Nah, di sini saya punya T-table, nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom ya. Nah, di sini ada taraf signifikansi ya. Walaupun kita menggunakan taraf signifikansi 0,05, tetapi ini merupakan independent t-test itu merupakan uji t-test melalui 2 ekor. Sehingga 0,05 itu harus kita bagi 2 menjadi 0,025. Jadi ambil yang ini, bagian yang ini ya. 0,025 yang ini, di yang ke kolom keempat ya. Kemudian derajat kebebasan yang tadi kita dapat itu adalah 26. Nah, ini 26 ya. Jadi ini 26 dan kolom keempat T-tabelnya itu yang kita dapat adalah 2,055 ya. Jadi T-tabel yang kita dapat ini T-tabel. Nah, ini saya tuliskan angkanya T ya. 0,025 itu taraf signifikansi bagi 2 tadi. Kemudian ini kolom ke-26 itu adalah 2,055. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Saya tuliskan dulu T hitung yang kita dapat yang ini 0,035. Sedangkan T-tabelnya adalah T-tabel itu 2,055. Oke. Nah, di sini ya, di sini kalau T-tabelnya itu lebih besar dari T hitung, maka H0-nya itu ditolak. Oke, ini saya ada sedikit kesalahan sedikit. Kalau T-tabelnya itu kurang dari ya, ini terbalik ya. Oke, ini saya benarkan dulu. Jadi kalau misalkan T-tabelnya itu kurang dari T hitung, itu H0-nya ditolak. Tapi kalau misalkan T-tabelnya nanti itu lebih besar dari T hitung, kan? Maka di sini H0-nya diterima. Ini terbalik ya, nanti saya benarkan di filenya. Nah, di sini kita dapat T-tabelnya 2, ya kan? T hitungnya 0,035, atau bisa saya gambarkan seperti ini. T-tabel yang kita dapat di sini misalnya 2 ya. Nah, ini merupakan daerah penolakan H0 ya yang ini. Nah, sedangkan ya T hitung yang kita dapat itu kan nilainya kurang dari 0,035. Kalau di garis bilangan kan otomatis dia di sebelah kiri ya. Nah, sebelah sini itu merupakan daerah penerimaan H0. Nah, jadi H0-nya diterima ya, karena T-tabelnya lebih besar nilainya daripada T hitung, sehingga tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kemampuan kedua kelompok kelas. Nah, ini terbalik ya. Ini juga terbalik. Yang ini T hitung. Yang ini T-tabel. Nah, sehingga kesimpulan penelitian yang kita dapat di sini H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kedua kelompok kelas. Nah, seperti itu bagaimana cara menyelesaikan
uji hipotesis t-test ya, atau uji T dengan menggunakan SPSS. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, T hitung dan taraf signifikansi. Boleh memilih salah satu saja juga boleh gitu. Jadi yang ini yang diperhatikan. Yang ini ya, yang equal variance asumsi. Jadi variansinya sudah diasumsikan sama seperti itu. Ini 0,972 dan T hitung ini signifikansinya 0,972, T hitungnya 0,035 ya. Tinggal nanti keputusannya diperhatikan di daerah kritis ini saja gitu. Baik, sekian video dari saya. Setelah ini masih ada satu materi lagi tentang validitas dan reliabilitas. Akan saya lanjutkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.